Lo tau gak Fir? Dulu di tahun 2022 ada satu cerita di salah satu desa di daerah Jawa Tengah tentang teror pocong yang minta dilepasin tali pocongnya sampai neror keluarga dan warga sekitar di desa itu. Jadi, kejadian itu berawal dari waktu pemakaman seseorang di desa itu, namanya Oki. Itu cerita lo dapat dari mana? Cerita ini gue dapet dari pengalaman temen gue. Terus Oki itu nama aslinya dia? Bukan, ini namanya sengaja gue samarin. Oh, Nah, terus gimana tuh? Nah, jadi orang yang nguburin dia lupa ngelepasin tali pocongnya di bagian kepalanya. Malamnya, setelah pemakaman itu, si Oki datang ke rumah keluarganya, minta tolong buat dilepasin ikatan tali pocongnya sambil ngetuk-ngetuk pintu dan ngomong, "Tolong lepaskan tali pocongku." Tapi sama keluarganya gak dibukain pintu karena keluarganya itu takut. Paginya satu desa itu udah gempar gara-gara teror pocong si Oki ini. Di malam kedua, sekitar jam 10 malam, si Oki datengin rumah orang yang galiin kubunnya. Dia minta tolong buat dilepasin tali pocongnya. Tapi tukang galingnya juga gak berani bukain pintu gara-gara udah denger kabar teror pocong Oki ini. Di hari keempat, temen gue, si Cia ini disuruh nemenin kakak sepupunya buat nemenin dia di rumah selama 3 hari. BTW Cia itu nama samaran dia ya. Mereka di rumah itu cuma berempat. Di situ, sebelum maghrib pintu udah pada dikunci dan gak ada yang berani buat keluar. Habis azan maghrib, Cia ini ngerasa kalau hal di situ udah beda, udah mulai mencekam dan angin udah mulai kencang. Dan di situ sehabis maghrib, mereka selalu matiin lampu sambil nyalain radio buat ngalihin suasana mencekamnya. Sekitar jam 10 malam, pintu rumah kakak sepupunya Cia ini diketok lumayan lama dan mereka berempat itu gak ada yang berani bukain pintu sama sekali. Mereka takut kalau misalnya yang ngetok itu si Oki. Singkat cerita, di hari ke-7, si Oki ini datang tuh ke rumah tantenya. FYI, rumah tantenya ini beda desa ya sama rumah kakak sepupunya Cia. oke. Nah, sama kayak sebelum-sebelumnya, si Oki datang ke rumah tantenya buat minta dilepasin ikatan tali pocongnya. Waktu itu sekitar jam 10-an, dia datang sambil ngetuk pintu. Nah, sama tantenya dibukain nih pintunya. Terus si Oki ini ngomong ke tantenya, minta buat dilepasin tali pocongnya. Ngeliat itu, tantenya kaget, terus pingsan sampai opnam di rumah sakit. Paginya tantenya bilang tuh ke keluarganya kalau si Oki datang ke rumahnya, minta tolong buat ngelepasin tali pocongnya itu. Akhirnya, keluarganya ngomong sama tukang gali kubur buat ngegali kuburannya si Oki ini, buat ngelepas tali pocongnya. Keluarganya juga minta tolong ke salah satu ustadz di sana untuk ngedoain dia. Setelah itu, keadaan di sana udah mulai tenang dan gak ada lagi teror pocong si Oki lagi.